Harapannya buat para pendengar impromptu, harapannya kita bisa belajar agree to disagree. Jadi Betul. nggak apa-apa kalau pendapat beda tuh nggak apa-apa. Nggak masalah loh. Nggak masalah gitu. Kayak kita buat nulisin materinya Gue terus dia nulis kayak nuansa di kebun. nuansa di kebun udah aja. Nuansa Aku galau. JJ. Aku JJ. Aku JJ. Ya punya judul stop. Aku JJ. Jadi rating buat- rating untuk aku JJ. Aku Bukan aku JJ ya. untuk lagunya aku JJ. Lagunya aku JJ. Aku rating orang mau rekomendasiin masih dari Day6. Day6 di album yang The Decade Decade. dan spesifik di track yang Dream Rider. Dream Rider karena gua ngerasa liriknya lagi relate banget, relate parah, relate mentok ini lirik lagu yang paling relate abis. Kembali lagi di Impromptu Podcast episode 7 season 2. Yoi. Kali ini kita tidak ada berita politik. Kita cuman punya, ini kayaknya bakal jadi episode paling pendek di podcast Impromptu. Kita cuma ada berita satu berita. Ini kita rangkum dulu nih, ada beberapa, ada tiga, seperti biasa ya kita Ada tiga tiga segmen. Yang pertama news, cuman ada satu news. Satu news, ada viral. Cuma Populer ada cuma satu. satu. Dan highlights kita bakal cuman bahas 4 lagu. Yang pertama singlenya Rahmania Astrini. Oh, ada 4 berarti 4 segmen. Oh ya 4 segmen. Ini di segmen ketiga di highlights kita ngebahas singlenya Rahmania Astrini yang Back to You. JJ. Singlenya Aku JJ yang Lihat Kebunku, Taman atau Dalam Kurung Taman Bunga. Yang ketiga ada singlenya Pamungkas bersama Dipa Barus yang berjudul Sambung. Dan yang terakhir ada belum diganti judulnya sama gue. Ada. XG judulnya Gala. Pamungkas lagi. Bukan. Oh, iya. Ini XG judulnya Gala. Abis itu Abis itu rekomendasi diari. Udah. Udah beres. Jadi politik nggak ada. Politik. Kita bukan podcast politik juga. Kita bukan podcast politik. Nah, podcast politik. Kayak kita langsung ke Langsung bahasan aja pertama. ke berita musik yang emang lagi viral sekarang, di mana 400 musisi menarik lagunya dari. dari Israel. Jadi gimana tuh maksudnya? Jadi Menarik tuh maksudnya gimana? tarik. Jadi mereka memboikot negara Israel agar tidak diputar lagu. Jadi kalau lo di Israel lo nggak bisa. Nggak bisa dengar lagu 400 musisi tersebut. Apa aja? Nggak ada waktu buat nyebutin. Dilihat aja di beritanya ada. Siapa aja bang? Terus ada banyak mas. Labelnya juga banyak kan yang udah narik. Kalian bisa cek di postingannya USS Feed aja. Ya, dengan apa sih namanya? Dengan judul No Music for Genocide. Genocide. Jadi ya emang gitulah ya. Sekarang respect banget. Terima kasih abangku. Salam dari Antapani. Terima kasih buat para 400 musisi yang udah respect. Kemarin juga selain musisi ada galang dana juga dari penggalangan dana dari para cast para pemain Avenger. Oh Dia iya. telah menghasilkan 30 plus miliar Ya. dolar. Alhamdulillah. Iya dong, dolar ya, bukan miliar rupiah. Apa nggak rupiah ya? Gue lupa pokoknya. Nggak tahu deh. 30 M, nggak tahu dolar, nggak tahu rupiah, tapi itu udah dilakukan syarat. Ya. Kalian boleh koreksi kalau Kalian kalian salah. boleh koreksi. Itu respect banget. Ya itulah seperti biasa, emang genosida terus menerus dilancarkan oleh Ya. si presiden. Nggak tobat-tobat ya. Tobat-tobat si presiden bajingan ini. Yang emang sangat-sangat bikin emosi, bikin marah, bikin nangis, bikin sedih, pokoknya campur aduk lah. Ya. Kalau kalian melihat, gue ada satu video yang bikin hati gue sangat-sangat sakit ketika bukan sakit sih, ketampar aja. Kayak lu masjid udah hancur nih, orang tetap sholat di situ gitu. Kayak itu tuh udah sebuah respect tertinggi orang ketika beribadah gitu. Ngerti gak sih? Ya. Jadi kayak anjir, kita banyak masjid tapi kita nggak sholat, nggak sholat gitu kan. Jadi kayak itu tamparan lah gitu. Tamparan keras. Tamparan keras, pukulan, dorongan, tendangan, uppercut lah itu semua pokoknya. Jadi itu respect buat para musisi. Terima kasih. Mungkin Mohon tapi maaf kita nggak bisa nyebutin satu-satu. Iya. Ntar ini satu episode Kalau nyebutin banyak, nama iya. musisi doang. Korea ada nggak ya perwakilan Korea? Nah kita nggak baca. Lu sambil ngomong gue cari. Ya. Gue pengennya sih semoga ada ya Korea, terus Ya. Indonesia mungkin. Indonesia juga siapa juga yang mau denger di Israel mungkin ya. Kayaknya ada aja. Tapi bisa jadi ya. Iya. Terus dan gue juga pengennya sih jangan musik aja gitu. Mungkin ini Betul. bisa jadi langkah awal untuk para pakar Mana sih postingannya di mana sih? para anak-anak Untuk entertainment, entertainment. para berudak entertain dunia, dimana hiburan-hiburan lah udah tarik aja gitu kayak sinema
film, terus series dan TV. TV dan lain-lain. Pokoknya tadi pasokan pangan. Iya itu paling efektif Itu paling efektif aja. Kayaknya. Tarik teknologi Teknologi. juga. Jangan. Tapi ya di belakangnya ada Amerika ya, jadi Nah susah. itu. Sulit. Gue gak nemu anjir siapa ya artis Korea, Asia deh, Asia. Korea, Jepang gitu nggak ada ya? Bentar. Atau Korea mungkin nggak terlalu populer kali di Ya Israel. mungkin ya. Bentar. Ini yang gua ini dari yang gua baca ada Bad Bad Not Good. Itu gua tahu itu artis US. Kalau nggak salah. Ada anjir banyak banget ini. Banyak banget. Ya udah gua pusing bacanya. Pusing juga bacanya. Kalian kalau tahu boleh komen. Ya bisa kalian cek aja di feeds-nya ini gue yang ngeceknya yang postingannya USS Feeds Ya, punya. itu. Lanjut, itu dia berita terkini. Kita akan lanjut ke What's Popular. Ya. Oh ya, sekalian nge-disclaimer juga bahwa kita bakal kedepannya pun kita bakal terus nyuarain gitu ya Free Palestine karena itu sejalan dengan value yang dibawa Impromptu Podcast gitu bahwa manusia harusnya ini bukan hubungan ya. ini bukan hubungan tentang agama lagi aja. Ya, ini mah Ini kemanusiaan aja gitu. Ya. Oke, ini on TikTok aja. Ada biasa Tensi JMC featuring Naufal Shahreza. Yang horrek. Itu viral nggak tahu sih. Gue juga nggak ngerti. Gua nggak lewat. Trennya apa? Ya? Trennya apa? Mungkin dari kalian lewat. Boleh kasih tahu. Kasih tahu dong guys. Tahu. Tapi ini produser nulis. Yang nulis produsernya. Oh ya, buat yang nanya produser kemana? Oh, produser lagi ke Bogor. Bogor. Pacaran. Dia Nggak tahu. Lagi gawe dia lagi gawe. Ada kerjaan di sana. Ada kerjaan yang mungkin lebih mahal bayarannya. Kalau kalian kepo bisa DM aja. Iya, Mas, kok nggak ada? Kok nggak ada gitu di episode? Dipotong 200.000 per episode. Ya, dia. Pokoknya kalau dia nggak ada tuh ada potongannya. Ya, 200.000. Oke, lanjut. Langsung kita masuk ke highlight. highlights. Tuh, baru 7 menit udah masuk ke highlight. Di highlights ini kita akan bikin podcast terpendek. Di highlights ini seperti biasa banyak rilisan terbaru di minggu ini. Tapi ini menurut preferensi kita akan meng-highlight 4 single. 4 single aja. Yang kita bahas maksudnya kan banyak nih rilisan. Ini disclaimer lagi untuk menekankan gitu. Yang nggak kita bahas bukan berarti nggak bagus. Betul. Ini preferensi masing-masing. Stop kalian menghujat apabila beda buat para penonton Impromptu, kita harap kedepannya kita bisa sama-sama nyaman di komunitas ini. Jadi karena ini preferensi masing-masing. Jadi kita tuh ngasih pendapat tuh tanpa ada intensi buruk. Jadi kita penilaian secara objektif aja, dan kalaupun subjektif ya itu based on preferensi masing-masing. Jadi gitu. Kalau menurut kita unik atau aneh itu tuh ya berdasarkan pengalaman mendengar kita aja. Jadi kedepannya buat para pendengar Impromptu harapannya kita bisa belajar agree to disagree. Jadi nggak apa-apa kalau pendapat beda tuh nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Kalian jangan mau kalau kita bilang musiknya nggak bagus, bukan berarti musiknya langsung nggak bagus dong. Iya. Menurut kita aja. Menurut kalian kan bagus. Menurut kalian bagus. Nah, itu kan jadi nggak apa-apa gitu. Kita juga nggak maksa kalian bilang kalau musisi itu jelek. Iya. Gitu kan? Jadi kita coba belajar agree to disagree buat para penonton Impromptu. Terima kasih banyak. Terima kasih, bebas itu. Dan apa namanya? Ya paling kita mohon maaf aja kalau kata-kata kita kurang enak didengar ya. Kita juga evaluasi terus gitu. Iya, kata-katanya akan lebih bahasa bayi. Jadi paling ya nekenin aja, kita nggak ada intensi negatif atau mau menyudutkan satu pihak. Jadi kita cuma ngasih penilaian secara objektif dan subjektif. Betul. Begitu. Oke, kita lanjut. Bahasan lanjut. pertama apa nih, Sen? Bahasan pertama ada Rahmania Astrini yang berjudul Back to You. Oke. Ini single dirilis pada tanggal 19 September, diproduksi oleh Dila Sarah, ditulis oleh Rahmania Astrini dan Sarah Fadila, dirilis oleh Warner Music Indonesia. Ini Asoy Geboy mantap. Geboy mantap jos. Bener, gue ngerasa vokalnya Rahmania Astrini tuh R&B banget. R&B banget. Super bagus. Dia live-nya juga bagus. Kalau dia juga kan beberapa kali di YouTube tuh gue ngeliat dia nge-cover lagunya Daniel Caesar. Enak ya? Dapat gitu. Dia nge-improve-nya tuh asik. Gitu. Asik bener. Ya R&B banget dia. Dia mau diajak R&B yang nge-groove ayo, diajak slow juga ayo gitu. Terbuktikan di beberapa singlenya emang dia rilis ada banyak banyak tempo gitu. Yeah. Dia mainin gitu. Dan itu dapat semua gitu menurut gue. Dan di lagu ini kan nge-groove tuh. Ada
ada beberapa part yang emang itu berpotensi fals gitu kalau orang nyanyinya di emang- chorus itu. di chorus Yang gue lupa deh, pokoknya adalah dia agak yang nge-riff nge-riff gitu ya. kan, nge-riff dulu baru ngeran gitu. Itu riffnya juga nada-nadanya agak susah. Susah gitu. itu kalau kalian Bukan nadanya sih, temponya. Ya. Karena dia ada memainkan tempo apa ya? Gue bilang, pokoknya temponya susah deh. Ya. Kan kalau nge-riff yang temponya rata kan kayak tararararara. Kalau ini tara gitu. jadi nggak temponya tuh Apa ya? nggak sama gitu. Nggak sama. Jadi kayak ada lambat, ada pelan. Nah gitu. Jadi cepet pelan. Jadi gitulah temponya itu. tuh lumayan Lumayan improve juga lumayan temponya. lumayan improve. Jadi nggak yang flat temponya tuh. Nah itu catchy. Itu enak karena dieksekusi dengan Dieksekusi baik. dengan Cuman baik. ini bakal susah di cover gitu. Bahkan susah di Bakal cover. susah Tapi di kalau latihan juga nggak tidak Bisa, menutup bisa. kemungkinan, pasti bisa gitu. Diulang 100 kali mungkin itu nggak akan nggak akan menutup kemungkinan. Tapi kalau latihannya sehari mah habis paling suara. Ya nggak apa-apa. Besoknya mungkin Nggak baik kan. Lu ada vokal. kalau habis minum aja, stop dulu gitu. Jangan terlalu di-push. Jangan terlalu di-push lah. Gitu. Tapi latihan mah harus kudu gitu. Apa ya, bagus. Gue suka banget chorusnya, gue suka progresinya, Gua terus suka juga itu aja. groove-nya juga kayak yang bikin kayak kepala Gini-gini tuh, nih. Headbang Nggak kecil. headbang. Headbang kecil. Iya. Kayak set grooving aja gitu ya. Grooving nggak ya? Vibe. Liriknya juga tentang ya sesuai judulnya Back to You. Iya, Jadi gue nggak tahu exactnya apa, cuman kalau dari Kalau yang gue kebaca tangkap dari- sih nah. ya intinya tentang mau segimanapun, mau bagaimanapun lu jadi gue bakal tetap balik ke lu gitu. Mau gimana pun konyolnya lu. Iya, adanya mau lu. adanya lu mau Gua gimana bakal balik ya lagi. gitu. Ya itulah, kembali lagi ini vokalnya catchy. Terus itu dia. Kalian coba deh denger ya, Dengerin. karena itu riff and run Dan menurut gua Rahmani Astri ini sampai sekarang masih underrated sih. masih underrated karena nggak banyak orang tahu. Ya enggak. Dan dia waktu itu kan nyanyi di opening Coldplay. Kayak mereka, ini siapa? Gue nggak berharap dia jadi dengerin dulu mas, ini jago anjir. Gue ya udah dari lama ya kita dengerin. Udah dari lama. Gua pernah- Kita sempat di notice kita nggak cover di Iya, SG-nya iya, pizza pepperoni. Oh iya benar anjir. Dia SG-nya anjir benar. Kita nggak cover di Itu lagunya story enak. gitu ya, di story. Lu nge-tag Di kan? Reels. Kita cover di Reels. Oh ya Reels, kita Reels sama SG-in. SG-in dia. Terus dia nge-SG. dia Thanks. Thanks. Barudak Bandung juga. Barudak Bandung juga anak SMA 5 kalau nggak salah. SMA apa? Gue lupa deh, 20 apa 5 ya nggak tahu lah. Enggak, Bu. Nggak tahu ding. Nggak tahu lah SMA mah pokoknya anak. Mbak Rahmani Astri boleh. Ya. Tapi dia emang bagus anjir. Pas live-nya juga bagus banget. Gue pernah. Lu pernah satu event ya? Dia Running event yang ada dia. iya. Dia kayak clean, nggak tahu efek yang dua-duanya sih. Efek dia jago sama mic-nya bagus gitu. Soundman-nya juga bagus. Ya. Jadi sukses terus Mbak Rahmani Astri. Rating? Rating 4,5 gua. Gua 5. Gokil, damn. Oke lanjut, ada aku JJ. Kenapa gitu? Aku JJ. Harusnya tuh Aku JJ. aku JJ. Aku JJ. Aku JJ. Harusnya JJ. gitu kayak berat gitu. Aku JJ. Aku Kayak JJ. stop, jangan lanjut. Aku JJ. Aku JJ. Aku JJ. Yang berjudul Stop. Aku JJ. Diri merilis sebuah lagu single yang berjudul Lihat Lihat Kebunku dalam kurung. dalam kurung Taman Bunga yang berhashtag mendewasakan lagu. Yap. Ini Ini rilis viral. pada- Oh, ini viral juga di TikTok. Viral, Harusnya viral. masih masuk ini. Tapi mungkin nggak ada di radarnya sih. Si Mas Si produser. mas-mas Korea dan mainstream itu. Mas paling indie itu Mas-mas paling indie itu. dan paling skena itu. Yang sekarang lagi di event Skena Bogor. Iya. Dirilis pada tanggal 19 September, diproduksi oleh Henrico Christiansen dan Muhammad Zaidan Hasan Mubarok. Oh, ini tuh nama aslinya JJ ya? Bagus juga namanya. Iya. Dan ditulis oleh sama, Dua orang yang sama. dirilis oleh Orca Musik. Club. Nuansa di kebun. Deskripsi lu apa anjir deskripsi ini? Jadi kita tuh punya jadi kalau setiap minggu tuh kita bikin di Deskripsi Gdocs gue apa aja? di Gdocs gitu kan kayak kita buat nulisin materinya Gue terus dia nulis kayak nuansa di kebun. nuansa di kebun udah aja. Nuansa galau di kebun. Oke. Karena lagu ini
Kalau kalian mau tahu pembahasannya, tonton di Nonton reaction. kita udah bahas kita bahas lumayan detail itu di reaction lagu yang ini. Apa yang belum kita bahas? Oh, yang mungkin Oke, kita bahas secara musikal. musikal. Kita bahas musikal juga sih di sana. Cuman kita Semuanya itu coba dibahas, lebih detail. Ini secara bagan banyak perubahan ya. banyak perubahan. Jadi kalau Tapi nggak banyak banget sih. lihat kebunku penuh dengan Ini rekonstruksi. ya, guys. ini salah satu jenis Rekonstruksi itu apa? teknik komposisinya adalah rekonstruksi. Oke. Jadi dari lagu yang udah ada Direkonstruksi. Ya direkonstruksi kayak ya, bangunan di recompose gitu. recompose. Dibuat Baik secara kalau di lagu ini yang di recompose yang dirubah atau yang digubah adalah harmoninya, progresi harmoninya, bagannya, bagan, melodinya, liriknya ada dirubah nggak sih? liriknya ada beberapa yang dirubah. Oh, ada yang dirubah juga. Kan cuman lihat kebunnya doang. Lihat Kebunku penuh dengan bunga. Nah itu doang. Ada nanan. Ya. Setiap hari ku siram semua. Itu ya apa ya? Secara musikal tadi gitu kan, harmoninya, bagannya, melodinya emang Ya, diubah. progresi harmoni Progresinya diubah juga, dirubah, melodinya dirubah, lebih liriknya dirubah. lebih karena ini hashtagnya mendewasakan lagu, jadi lagunya lebih dewasa. Ya. Kedengaran. Jadi enggak Dan liriknya pun disesuaikan dengan konteks persoalan orang-orang dewasa. bucin. Ya, bucin dan Nah, ini kita bahas di reaction juga bahwa ada dua kemungkinan atau bisa lebih. Dia direbut Dia bertepuk sebelah tangan atau Atau dia direbut. pacar dia direbut atau selingkuh atau selingkuh. atau meninggal. Enggak. Oh enggak. Kan dia pindah taman, Oh, iya. pindah taman si ceweknya. Taman surga. Enggak, kayaknya enggak sampai sana deh liriknya. Iya enggak. Ya, jadi itu sih lagu ini gue suka banget tuh intronya justru. Gue tuh suka banget part di lagu ini tuh intronya. Dan pas masuk chorus justru gue nggak terlalu yang Gue juga suka aja. Enggak. First Nah, pas masuk first kan chorusnya. intro ke first kayak lihat Pas menada jangan nyampe gue. Mengapa gimana sih? mengapa tangan bungaku hanya apa gimana sih hanya satu. Diambil orang. Ya ujungnya itu. Ya intinya gue pas bagian chorusnya justru nggak terlalu nempel di gue lebih suka si verse-nya karena progresi harmoninya sih, karena itu progresi harmoni yang cukup umum, nggak cukup umum juga, maksudnya beberapa kali dipakai di beberapa lagu lain juga. Salah satunya kalau yang gue temuin tuh di lagunya Rex Orange yang Keep It Up. Itu di album apa ya, gue lupa namanya. Itu versi slow-nya sih. Kalau ini versi Jadi lumayan kayak cepat. kalau di piano tuh ini mainnya dari Fish sih. Betul. Jadi kayak bassnya tuh turun Aku setengah tahu setengah kamu setengah. hebat. Habis itu ke 4, habis itu ke 2, terus 5, terus 1 gitulah. Kalau lagu aslinya kan cuman 1, 5. Kebunku dengan bunga. Ya, lebih simpel lah progresinya 1, 5, 1, 5, 1, 5, 4 gitu. Jadi ini perubahan harmoninya menurut gua adalah yang paling berdampak sama mood lagunya itu Betul. sendiri. Dan karakter vokalnya JJ juga. Karakter vokalnya JJ sangat nyaru. Sangat nyaru lagi. Sangat menyatu lah. Menyatu Dengan konsep. konsep lagunya karena enak. Cocok lah untuk Mas Aku JJ. Itu sangat cocok karena emang lagunya ini warming, terus vokal JJ juga boys. Cowok banget. Cowok yang hangat, jadi kayak kalem gitu. Terus bikin galau. Ya, betul. Jadi vibe-nya kayak pas gitu sama Kayak- karena ya. ini registernya bawah. Registernya bau banget kayak. Kembali lagi di Ardan Radio. Nah, Jadi itu kayak oh iya kayak ini aja kayak si aduh siapa yang suka voice over tuh? Kristo. Bukan. Ada satu lagi yang pakai kacamata. Tahu kan yang Iya. Indomie berasa Temannya Kristo juga. Temannya Kristo. Siapa gue lupa namanya. Yang My Zone Active. My Zone Active. Cerahkan harimu. Yang kayak gitu aja. Iya, Gue iya. anjir jago juga dia. Ya. Nah itu mas-mas kacamata pakai topi. Ya, yang mereka tuh impersonator ini tuh punya acara kan, si Kristo, Voice over semua itu. Gilang Dirga, Iya. Leila sama Iya. si mas ini lupa gue namanya. Ayahnya dia juga voice over. Gokil. Pengisi Jarut Super. iklan jam 12 malam tuh. Medley. Oke, udah kejauhan kita bahasan. Jadi rating buat rating untuk aku JJ, bukan aku JJ, untuk lagunya aku JJ. lagunya aku JJ. Aku rating orang. Lupa.
Gue sih Berapa? 4,1. 4,1. Aku JJ. Udah 4,1 dari gua dan dari Chandra 4. Pak, berarti 4,05. Yes. Oke, lanjutnya kita ada Lanjut ada Pamungkas bersama Dipa Barus. Dipa Barus yang berjudul Sambung. Sambung. Dirilis pada tanggal hari yang sama 19 September, diproduksi oleh Dan Pamungkas. ditulis oleh Pamungkas dan Ya. Dipa Barus, dirilis sama Mas Pam Company Ltd. Limited. Ya. Gimana ya deskripsinya? Sebenarnya gue tuh waktu denger tuh apa sih, gue bilang apa sih ini lagunya kayak lagu Enggak, dia, gue sempat mention enggak ngomong apa-apa lu pas denger. Coba kita setel dikit. Oke. Kita setel sebentar. Ini lagunya kok jadi lupa ya? Gue jadi lupa. Mana sih Sambung Pamungkas. Sambung menyambung menjadi satu. Mana? Nggak, ini gue nggak bilang. Lu gak bilang apa-apa Ya. Ini cuman kalau si motif si gitarnya ya, itu tuh kayak ya kan and I can't stop falling in love. Oh. Ya 6/8 sih. 6/8. Dan groove musiknya ya karena ritmenya kayak gitu, jadi vibe si verse-nya mirip banget Yeah. kayak can help falling in love gitu. Cuman instrumentasi dan penggunaan sound-soundnya ngebawa nuansa yang beda sih. Dan karena Pamungkas ya jadi gitar banget gitu. Gitar Justru gue tuh mempertanyakan di lagu ini Dipa Barusnya ngapain? sentuhan Dipa Barusnya sebelah Apa mana ya? ya gitu. Emang Karena vokal ya Dipa Barus nggak nyanyi kan. sound gitarnya Pamungkas tuh khas banget anjir. Ya. Kayak Cuman gue masukin ke ini sejujurnya karena easy listening aja ini lagunya, dan buat para pendengarnya Pamungkas mungkin ya yang suka karakter suaranya Pamungkas sih pasti suka sama lagu ini cocok. gitu. Dan ya udah easy listening. Jadi rating dari gue 3,8. gue 3,5. Oke. Oke lanjut. Lanjut aja. Lanjut aja cepet banget. Lanjut ini ada Terakhir. Pamungkas juga. Bukan ini dari XG. Ada XG. XG dengan judul Gala. Galak. Nah, ini paling beda dari semua rilisan. Ya, dirilis pada hari yang sama, diproduksi oleh Jacobs, Chancellor Chancellor sama Doomsday, ditulis oleh Jacobs, Chancellor, Doomsday, Sama Knave, Lyrics, sama Paulina Pauserilla, Pausserilla. dirilis sama XG ALX. Ini lagu dirilisannya paling beda untuk beda. di highlight. Karena ini EDM banget, Ini EDM banget, lagu agak house kalau gua denger. Iya, Atau justru tech house gitu. dropnya ya, yang Si ininya sih, kalau si house yang gua Oh iya, si snare sama hi-hat sama rhythm itunya ya. ya rhythm di di drumsnya. Iya, drum. Dan kayak lagu dugem Lagu banget. Ini cocok buat kalian para player Roblox. Loh, Play aja lagu ini asik cok. Di Roblox bisa vibing. Kalau kalian dugemnya mau halal di Roblox aja. ya. Lagu ini gue suka banget productionnya karena sound ya kualitasnya. Kualitasnya bagus. Jadi Oke, kalau ya. ciri khas musik EDM gitu ya, kalau yang gue denger tuh dia tuh emang Quality-nya fokus di crafting si suaranya. Bener, Jadi bener, bagaimana mereka mengombinasikan suara misal EO8 terus sama ambience dari si Rhodes atau electric pianonya, terus habis itu drumsnya juga jadi tight gitu si productionnya tuh. Iya. Kalau kalian, aduh bahasanya production banget sih ini, cuman ya gitu. Sebenarnya gue nggak yang expert banget gitu di mixing, mastering ataupun di production, cuman kalau karena gue menyelami berbagai macam genre gitu. Ya. Jadi Musik production tuh kayak lu tuh kalau mau mendapatkan pengalaman mendengar musik kalau pakai headset paling enak tuh musik EDM gitu, karena benar setuju. karena crafting setiap sound yang dipakainya tuh mereka sedetail itu gitu, para produser EDM gitu. Dan ya salah satunya di lagu ini juga sebagus itu gitu, karena ya enak banget gitu jedak-jedungnya. Gue kebayang gitu kalau gue pakai headset. Tadi pakai speaker juga dengerinnya udah enak gitu. Cuman kalau pakai headset tuh dengerin musik EDM tuh experience-nya lebih maksimal, dan apalagi kalau pakai headset yang
si equalizernya ada ngeboost di frekuensi low-nya itu, atau Setuju. bass boost gitu. Kalau musik EDM tuh paling enak emang pakai headset atau earphone. Karena bener itu dia kualitasnya jadi lebih jelas gitu. Dan yang gua bingungin justru di lagu XG ini tuh, kan XG girl group ya. Ya, Girl group yang ya karena girl group seperti pada girl group pada umumnya biasanya ada koreografinya. Nah, gue justru nggak tahu karena tadi dengerinnya dari Spotify aja gitu ya, jadi nggak nonton videonya. Jadi gue bingung Koreonya gimana nih? koreografinya kayak gimana gitu karena musiknya Karena musiknya EDM ini banget. IDM banget. bener anjir. Jadi penasaran. Dari lagu XG yang lain gitu. Ini tuh cukup beda gitu. Bener. Gua nggak tahu deh. Kita beberapa kali sempat ini kok Oh, lupa ngebahas. berarti. Ya. Dan ya ini cukup menarik sih karena kalau yang gua tahu ini lumayan beda gitu dari musik SG yang udah gua dengar gitu. Mungkin gue bisa salah, ya, Tapi tinggal dikoreksi tinggal aja. dikoreksi. Gitu paling. Lu ada tambahan lagi? Gak ada. Ya udah rating XG. Lu? Gua 4. Gua 3,5. Oke, itu dia highlight kita untuk episode kali ini. Langsung aja ke diary musik. Nah, di diary musik, bentar. Dari musik lu apa? Gua Bingung, gua dulu. ada Mau lu dulu, gua dulu. ada. Ini ada One Ok Rock dari Jepang. Anjay. J-Rock. Wibu. Enggak, bukan. Lu denger, pasti kalian tahu kalau One Ok Rock enggak wibu, Mas. Wibu. Ada judulnya Start Again, ini dari albumnya yang lama 2017 kalau nggak salah. Judulnya tuh Ambience. Aduh, gue lupa. Itulah pokoknya. Alright. Gue denger lagu ini karena vibingnya enak banget buat lari. Bentar, Ambition deh bukan. Ya, 2017. Oke. Ini bagus banget. Selain di album ini ada yang ngetren juga We Are. Cuman gue rekomendasiin yang Lu sempet nyetel WR di sini. Nah, karena Lu kenapa tiba-tiba suka lagu pop Jepang, rock Jepang? si rock Jepang ini tuh kayak yang kita reaction tadi Extraordinary Heroes. mirip, cuman ini tuh lebih nge-vibe. Lebih enak banget buat headbangnya. Lebih ngerok berarti. Sama aja sih hard rock, cuman kayak beda aransemennya aja. Kenapa ya? Karena nggak tahu, tiba-tiba pengen denger aja. Penasaran gitu karena ini anjir Run sama J-Rock. Oh. Terus gua J-Rock tuh apa sih anjir? Maksudnya kenapa namanya J-Rock? Ternyata emang Referensinya dari rock Jepang. Rock Jepang. Terus gua lihat lah lagu-lagunya. Emang kebanyakan kan wibu-wibu gitu kan. Yeah. Terus gue cari, anjir ini ada nih One Ok Rock. Gak tau ya One Ok Rock mungkin ada lagu wibu juga, tapi gue pas lihat anjir ini enak juga gitu, liriknya Inggris. Gak apa-apa Chan kalau wibu juga. Ya nggak apa-apa. Iya. Tapi karena gue gak denger aja gitu. Gue juga denger lagu Naruto. Iya. Enak-enak lagu Naruto iya. enak-enak. Ini enak. Itu dia kembali ke vibing dan drum patternnya gue suka. Yes. Dan vokalnya juga. Gue rating 4,7. Gokil. Suka banget berarti. Enggak banget, suka banget. lebih. Suka lebih. Apa anjir suka Di lebih. bawah banget. Iya. So, Gue yoi. mau rekomendasiin lagunya Fish. Ini gue sebenarnya lagu lama sih, Fish. Nggak lama sih, cuman maksudnya udah berapa, 2-3 tahun lalu. Ya, Di album yang membangun menghancurkan ya. membangun menghancurkan. Emang iya? Iya. Membangun dan menghancurkan ya. Ini yang judulnya Otuan. Di lagu ini gue suka banget karena pertama si liriknya bagus, melodinya enak, Oke. progresinya gue suka, dan karena ini tuh kayak keseluruhan songwritingnya ini aja gitu, apa namanya, pas aja gitu, baik dari lirik, jadi lirik sama lagunya tuh kayak saling mendukung gitu. Jadi liriknya kan tentang apa ya, tentang ketakutan ditinggal. Terus nyanyinya juga Baskara di lagu ini teriak gitu kan. Teriak. Jadi kayak waktu chorus tuh dapat banget anjir. Setuju. Cuman gue agak ke distract sama pas Baskaranya teriak.
Gue keinget lagi. Mantap. Gue keinget lagu Hari Yang Mantapnya almarhum Gusti aja deh. Anjingnya lagi udah almarhum Gusti. Hari yang mantap. Itu kalau ada bikin track. Tidak, aku kangen Kalau Gusti ini kan- Wiu. Terus gimana sih? Aku takut. Aku takut untuk Tuhan. Wahai kematian, ku tak bisa melawan. Cuma perhatian, berjanji ku ikhlaskan dengan rela. Namun jangan hari ini. Enggak gitu, enggak sih. Bentar, ini. Namun jangan hari ini. Namun jangan hari ini. Enggak usah dilebay-lebayin. Oke, itu Otuan dari Fish yang Hindaya. di sini Ki berulah terus. Capek gua endorse dia tapi enak. Ya, cuman ya gitu ya dari gua ya, lagu pertama yang lagi on repeat sama gue ini Otuannya Fish. Gua denger di kamar, gua setel speaker dengan kencang-kencang. Buat teriak enak. Ya, jadi kayak buat meluapkan perasaan tuh enak banget ini. Ini pertama kalinya lagu Fish yang masuk playlist gua. Jadi sebelumnya gua dengerin Fish, cuman gak yang sering banget gitu ya. Paling kayak kalau lagi di kafe atau kalau teman gua ada teman gua pecinta Fish banget. Ada teman SMA gua kayak dari dulu tuh waktu zaman 2019 dia kemana-mana tuh nyetel lagu Fish. Gua sampai bosen gitu. Makanya gak pernah masuk playlist. Gua bosen denger Fish. Dia sepuh Fish. Makanya ini adalah lagu Fish pertama yang masuk playlist gua. Judulnya Otuan. Gua rating 5. Right. Lu ada lagi nggak? Gua ada Apa tuh? Sali Priadi. Yang mana? Biasa episode ATK. Album, Di album ATK. Ini gak habis jir album ATK. Gokil Judulnya episode tracknya. Denger gak? Sempet denger. Ini. Itu diproduksi Gusti bukan sih? Coba lihat kreditnya. Ku yang segini, tau gak? Sedikit. Gue jarang Iya, dengerin. Gusti. Mas Gusti ya. Oke. Ini Kenapa tuh lo suka lagu karena ini? relate aja. Asik. Kan di umurku yang segini, Berapa, temanku Bang? makin Umurnya, dikit Bang? gitu. 2, 3. Masih muda lah. Ya. Bener sih. Cuman kayak mungkin ada yang lebih relate dari gue, tapi ya kembali lagi Sal Priadi gitu dengan sentuhan hangatnya itu. Pal Seriadi. Pals Riyadi, Sal Priadi itu dengan sentuhan hangatnya di balik dia yang mosing. Iya, anjir itu. Terus ada yang bikin videonya pakai lagu Galau Bunga Matahari. Sumpah lucu banget. Juga di Malang ya? Dia kan gini-gini, di itu di Pesta Pora, Oh, di Mas. Pespor. Sama Vindes. Wah. Gini-gini. Tapi dia emang Bugil, kocak. anak dulunya emang Anak-anak mosing. metal kan. Anak metal. Tapi Dia kangen mosing bro. kenapa pakai Galau Bunga? Itu kan jokesnya. Jadi lucu banget ya. Apa ya? Pokoknya dia pakai celutukan Galau Bunga Matahari. Apa gue nggak tahu lah. Tempat mosing. Oh, tempat mosing. Ada kata tempat mosingmu, tempat mosingmu yang baru. Apa lagi? Itu sama fans. Iya sama kan. Itulah. Itu balik lagi ke yang gue rekomendasikan. Tadi lagunya apa ya? Menyentuh hati banget. Gitu. Oke. Karena gue waktu itu denger nggak semenyentuh ini, tapi ketika gue dengernya lebih kalem, lebih menghormati sebuah lagu, jadi lebih dapet. Karena enak banget. Udah itu aja sih. Gue rating 5. Goks. Ada lagi? Udah, Lo udah. Oke, gua babat berarti sekarang. babat aja bang. Selanjutnya gua mau rekomendasiin masih dari Day6. Day6 di album yang The Decade dan spesifik di track yang Dream Rider. Dream Rider karena gua ngerasa liriknya lagi relate banget, relate parah, relate mentok ini lirik lagu yang paling relate abis Oke. sama kondisi gua sekarang Apa emang liriknya? tentang menggapai mimpi. Oke. Dream Rider kan sesuai judulnya pengejar mimpi gitu. Berarti si episode Penunggang yang tadi mimpi, juga, penunggang yang tadi mimpi. juga gitu cowok. Oh, lu relate banget. Iya, relate. Karena emang dia intinya pesannya dalam POV gua mah menggapai mimpi juga. Iya.
Dan Dream Rider ini lagunya ngerok ya, jadi kayak Iya. sambil teriak-teriak juga. Jadi kayak terus liriknya tuh bagus banget anjir. Sebenarnya bahasa Korea liriknya. Oh lu baca? Lu Ini bisa sambil ngetik sambil kali. bisa gue kalau tenang aja sambil dengar gue bisa tenang aja bos. Keren. Ya, Ya aneh banget. aneh. Gue nggak bisa. Gue kalau ngetik tuh gue Iya emang lu gak bisa kayak ngobrol. pindah dunia. Kalau udah lagi Kalau gue kan bisa gini. Tuk, tuk, tuk. aneh. Kok bisa? Ya Dream Rider ini liriknya sebenarnya bahasa Korea, cuman gue baca yang versi Inggrisnya gitu, ternyata sebagus itu liriknya. Dan ya gue selalu merinding kalau baca liriknya sambil denger lagunya. Oh lu translate berarti? Nggak ada di YouTube kan, ada yang versi translatannya gitu. Oh weh. Biasa fandomnya pada bikin, terus ya gue lihat, anjir, gue selalu gue kalau sambil baca masih merinding itu karena dan itu tuh ngebus kayak ngasih, jadi kayak nambahin, nguatin tekad gue lagi gitu kayak oke, lu fokus sama apa yang lu mau tuju, lu udah punya plan, lu jalanin gitu. Kayak di umur kita yang nggak tahu ya, gue sih udah mulai kayaknya quarter life crisis udah mulai gitu. Nggak tahu. 3 quarter life crisis. Padahal belum 25 sih. 3 aspek kehidupan: spiritual, Fisik, fisik, dan psikologi. intelektual. Kata siapa? Kata gua. Dan psikologi. Gua tuh dari siapa ya? Siapa yang bahas ya? Cuman ya gitu, 3 Oh, dari buku, gue baca buku apa ya? Oh, bukunya si Spiritual? Theo Derrick. Jadi ya untuk mencapai kebahagiaan kita harus memenuhi 3 kebutuhan kita. Spiritual, fisik, dan psikologis. Itu bisa sih, lebih masuk. Lalu rujukan gue dari bukunya Theo Derrick. Gua nggak tahu. Oke. Gua dari lu Nggak. minggu kemarin ngomong. Oh, gue ngomong ya. Cuman satunya lu lupa. Oh ya, makanya Gua ini gue tambahin. udah inget. Oke. Tapi itu benar, 3 aspek kehidupan. Mas, saudara lu. Nah, ya itu Dream Rider. Gua rating 5 paling mentok. Ini karena 18 lagu kalau itu berlebihan. dasar produser skena yang suka berlebihan. Lagu paling relate Aku suka untuk Kondisi. di situasi gue sekarang. ya. Dan yang terakhir, gue mau rekomendasiin Sad Face-nya Nona. Oke. Sad Face-nya Nona. Karena 2 lagu tadi, O2 sama Dream Rider ini tuh personal banget kan. Nah, gue perlu buat biar nggak terlalu ke bawah suasana, biar nggak terlalu Gila banget. gila gue biar nggak Bukan terlalu, gila sih, nggak maksudnya terlalu berapi-api Iya. gitu ya, karena nggak baik lah kan. Sebenarnya bagus termotivasi gitu, tapi kalau berlebihan mah Iya, tetap aja tetap nggak aja. baik. Jadi gue untuk meng-cool down kan Jadi biar gak angkuh gitu. biar nggak terlalu perasaannya nggak berlebih gitu, biar cukup aja. Itu gue denger Sad Face ya grooving aja gitu kan. Sad face, nah that you never have face, nah. Oh iya. Nah. Dan beatnya asik juga gitu. Ini semi EDM gitu kan kalau dari drumsnya yang gue denger. Dan kembali lagi mereka di kolam. Selalu main air, Selalu main. hati-hati masuk angin. Iya. Oke. Udah sih dari gue itu. Ratingnya 4,5 yang Sad Face-nya Nona. Kalau dari gua udah habis. Gue juga habis. Oke, itu dia podcast impromptu kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Terus Gue ngerasa lebih enjoy di podcast ini semenjak gak ada produser. penyanyi kita Damn. depak lagi. Tapi kita kadang suka kelebihan kan, kayak Iya. bahas tuh terlalu banyak kalau nggak ada produser. Kalau nggak ada produser ini materinya hilang mas. Iya juga. Dia yang Nggak, maksudnya kayak produser apa? Saya ikut syuting. karena dia tekanannya tinggi. Anjir, kalau ada dia tuh kayak Kalau ada ting, pressure gitu. ada yang salah nih. Iya. Enggak, gini. Oh. Itu dia ya. Gak dasar produser skena yang sotoy. Oke, Jangan lupa hujat produser di IG-nya, kayaknya cek aja. Hujat. Sultan hujat kecil. hujat kecil aja kayak. Ih, kamu jahat. Iya. Oke, terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa follow semua sosial media kita. Jangan lupa subscribe juga YouTube. Dan like, comment, subscribe, sebarkan. Jangan lupa tonton konten reaction kita yang akan rilis Betul. setiap hari. Betul. Terima kasih semua. Bye-bye. Jadi bener tiap hari cok konten reaction rilis.